Pemirsa, minggu ini kami mendapatkan beberapa pengakuan dalam pengakuanterlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang menyebut dirinya Rima. Kesuksesan yang ada di dalam keluarganya tidak serta-merta membawa Rima menjadi bahagia. Rima mendapatkan tekanan dari dalam keluarganya, sehingga masa depan Rima lah yang menjadi taruhannya. Seperti apakah kisah Rima? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Nama aku Rina. Sekarang sih umurku 18 tahun. Aku juga anak terakhir di keluargaku. Mamaku tuh seorang dokter spesialis. Kakakku juga. Ya, boleh dibilang sih keluargaku termasuk keluarga yang cukup. Lebihan malah. Kalau teman-teman bilang sih di sekolah aku juga termasuk ini siswa yang pintar. Rankingku selalu pertama. Tapi gimana ya? Mereka nggak ngerti. Aku tuh sebenarnya tersiksa banget. Aku nggak bisa bohong sama diriku sendiri. Aku nggak bahagia jadi kayak gini. Nah, ini kalau ini kesukaan papa nanti. Iya. Lihat ya Pak ya. Gak apa-apa ikut Lela. Aku ngerti sih, keluarga tuh sayang banget sama aku. Tapi tuh bentuk rasa sayang yang mereka kasih ke aku tuh berlebihan banget. Kalau kita semua lagi ngumpul, aku kayak ada di neraka deh rasanya. Kamu bisa harus sejak papa, mama, kayak kamu tuh. Kamu nanti masuk di fakultas kedokteran ya. Obrolanku satu keluarga tuh nggak pernah lepas dari yang namanya karir lah, masa depan lah. Terus buat mama papa sih, hidupku itu nggak lepas dari tangan mereka. Apa yang terbaik buat mama papa itu pasti buat aku baik, sama kayak buat kakakku juga. Tapi sayangnya mama papa tuh nggak pernah ngerti. Mereka nggak pernah kasih kebebasan ke aku sama kakak buat milih apa yang kita suka. Sumpah aku benci banget. Aku sadar sih kakak-kakak aku tuh juga korban dari mereka. Ya aku tahu karena aku sekarang lagi ngalamin sendiri. Kayak ngerasain di posisi kakak aku beberapa tahun yang lalu gitu. Iya, Ma, tahu. Iya, dengerin, Kak. Itu dimotivasi dorongannya. Iya. Adik ini perlu belajar bimbingan dari kakak. Jangan dilepas kan, ya. Tolong diawat. Sekarang tuh papa mama kelihatannya kayak tambah ketat ngatur hidupku. Aku pusing banget sumpah. Papa mama tuh nggak henti-hentinya nuntut aku supaya bisa lebih sukses dari kakak. Terus mama juga terus-terusan aja banding-bandingin aku sama kakak. Wah, papa sama aja. Yang namanya ngebelain aku sama sekali nggak pernah. Lagi ngapain, Ma? Lagi belajar, Ma. Aku tuh masih SMA. Aku ngerti lah aku masih gimana. Ini kok novel? Enggak, Ma, ini cuma di sini. Ini cuma di sini doang. Mereka nggak kasih tahu ke aku pun, aku tahu kok
apa yang jadi kewajibanku. Kadang-kadang ya, kalau nilaiku turun dikit aja, papa mama tuh bisa ceramah jam-jam. Aku ngerti, Pak. Pak, itu cuma di sini aja bukunya tuh. Rima belajar, Pak. Ada ujian, tau nggak? Iya, Pak, ngerti. Pak, itu kan cuma di sini. Tidak, aku lihat sendiri. Kamu baca novel, tau nggak? Aku cuma bisa diem. Gimana mau fokus kalau ditekan gini terus? Iya, Pak. Ngerti. Rima juga tahu. Cuma deh, belajar susah-susah. Tapi mama papa tuh nggak pernah ngehargain. Artiin aja enggak. Pengen sih protes. Pak, Papa kan juga tahu kan, Mama juga tahu. Rima juga ranking di kelas. Selalu ranking pertama. Nilai Rima juga bagus-bagus. Tapi kenyataannya, malam ini kamu membaca novel, tau nggak? Kamu tugas kamu tuh belajar. Belajar, terus. Tau nggak? Pak, itu cuma di sini, Pak. Rima juga belajar. Rima kalau dibalangin orang tua, pasti dia ngebantah. Mama nggak suka itu. Lihat kakakmu tuh. Contoh kakakmu tuh. Sukses. Habis itu aku jadi sering banget bolos sekolah. Kadang-kadang seminggu cuma masuk 3 kali, 4 kali. Daripada sekolah, dengan jalan-jalan sama teman-teman. Ke mall, kemana kek. Yang penting senang. Penting bebas lah, sebentar nggak apa-apa. Daripada aku di sekolah udah pusing, bikin capek. Nggak tahu deh, males aja bawaannya ke sekolah. Terus lagian mau gimana pun kerasnya aku usaha buat mama papa, nggak pernah ada gunanya juga. Udah terlanjur kesel sih. Hitung-hitung biar mama papa tahu aku tuh nggak suka diatur-atur. Iya sih emang sejak itu guru-guru suka ini, suka nasehatin, sering juga ditegur. Rima, kamu sering tidak masuk sekolah, kenapa? Rima sakit, Pak. Kamu tuh bohong, kamu ngebolos kan? Bapak kan udah ada surat izinnya, Pak. Bapakku nggak bisa dibohongin, bapakku tahu. Bahkan dikasih ini juga surat teguran buat mama papa. Dan ini ada surat untuk kedua orang tuamu. Dan kamu harus sampaikan kepada orang tuamu. Awas kalau nggak kamu sampaikan. Ya? Ya aku cuek aja. Soalnya aku mikir nilai ujianku sama nilai ulangan harian juga nggak jelek-jelek amat. Cuman parahnya sih surat teguran bapak-bapaknya suka aku buang. Pokoknya beneran deh, aku tuh jauh banget dari yang namanya buku. Sama sekali nggak pernah belajar, nggak pernah latihan soal-soal. Jadi cuek banget. Asal bodoh lah pokoknya. Sampai waktu itu ujian udah datang, udah hari H. Aku nggak
persiapan sama sekali. Sempet ini sih bingung juga, tapi ya udahlah, yakin aja pasti bisa. Pede aja, nggak usah mikirin entarnya kayak gimana. Emang sih aku mikirnya ya mungkin nilainya nggak bakalan sempurna sih, tapi aku pasti lulus kok. Udah, yang aku pikirin di kepala ya itu aja. Aku ingat waktu itu pengumuman kelulusan. Aku sih yakin 100% aku bakal lulus. Pas aku buka surat kelulusannya, oh ya Tuhan, aku nggak lulus. Sikap protes yang ditujukan Rima untuk keluarganya justru merugikan dirinya sendiri. Lalu, cara seperti apakah yang akan dilakukan Rima untuk menebus semua kesalahannya? Pas aku buka surat kelulusannya, oh ya Tuhan, aku nggak lulus. Aku nggak lulus. Aku nggak ngerti. Ya udah, akhirnya aku putusin aja buat kabur dari rumah. Aku tinggal di temen-temenku. Aku sih mikir ntar kalau udah di sana pasti jadi lebih baik. Tapi ternyata enggak. Malah jadinya ngapain coba aku di sini? Malah tambah stres. Aku tambah tertekan banget. Terus ya udah, aku pikiran buat mati aja. Aku pengen bunuh diri. Aku nggak kuat ngadepinnya.
aku di sini malah tambah stres, tambah tertekan banget. Terus ya udah, aku pikiran buat mati aja. Dimas, apaan sih, Bu? Gila kamu ya? Aku nggak tahu lagi Nat, aku harus gimana. Terus aku lagi mikir buat mati aja. Ada temenku yang ngeliat. Ini mungkin gak sengaja juga sih. Terus dia langsung narik aku. Dia maki-maki aku. Dia ngambil obat sangga yang waktu itu aku mau minum. Sih, Aku nggak tahu aku harus gimana, Nat. ya gak harus kayak gini caranya. Harus apa lagi coba? Harus ngapain? Aku harus ngapain? Kalau kamu mati sama tuh kesian semuanya. Kamu tahu nggak? Aku selalu juara pertama. Aku di kelas selalu dapat ranking dan waktu saya dapat ranking. Tapi mana? Aku nggak lulus, Nat. Gak bisa, Nat. Ya kamu. Aku tuh sahabat kamu. Aku bakalan selalu ada buat kamu. Siapa tahu kamu nanti, Nat. Dia kepengen aku jadi dokter. Cita-cita itu pengen jadi dokter. Anaknya semua jadi dokter. Yang seperti diinginkan mereka, seperti mereka. Dan aku apa, Nat? Aku nggak lulus, Nat. Aku nggak bisa, Nat. Aku gagal. Apa nggak tahu loh, Nat. Kalau aku nggak lulus, Nat. Allah, aku bingung banget. Aku mau mati aja. Akhirnya aku bunuh diri. Kamu ngapain bawa cutter? Kamu bunuh diri lagi? Hah? Enggak. Kamu bunuh diri lagi? Kamu gak ngerti rasanya jadi aku. Iya, tapi katanya kamu bilang pengen nunjukin sama orang tua kamu. Gak bisa. Tapi kalau kamu bunuh diri, kamu tuh bego, tau nggak? Kamu tuh bego kalau kamu bunuh diri. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku bingung. Kamu harus selesaiin semuanya. Bunuh diri itu bukan penyelesaian, tau nggak? Udah. Aku gak ngerti. Kamu tuh harus sadar. Orang tua kamu tuh nunggu di rumah. Tahu, aku bingung banget. Aku gak ngerti mesti gimana. Udah, kamu bisa. Bagi Anda yang ingin menolong Rima, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.